Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muslimina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بالتقوى فقد فاز من اتقى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى أيضا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كمسلمين muslimat rahmatullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat banyak memberikan nikmatnya kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah ini. Alhamdulillah, pandemi COVID-19 saat ini sudah melandai dan semoga segera berlalu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat beliau dan para penerusnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Khatib memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita yang hadir di masjid raya ini, baik di dalam masjid maupun yang ada di luar masjid, semoga Allah memberikan kesehatannya. Semoga Allah memperpanjang rezekinya. Amin. Allah senantiasa memberikan kebaikan. Allah senantiasa memberikan keselamatan. Dan Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah di pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, merasa bahagia
karena kita semua umat Islam yang beriman pada pagi hari ini berada dalam kesucian jiwa, berada dalam kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lebih bahagia lagi pada saat kita mulai awal puasa Ramadan, kita tidak bersamaan karena ada yang mendahului, ada juga yang kemudian. Tetapi sangat bersyukur kita kepada Allah pada perayaan 1 Syawal Idul Fitri 1443 Hijrah ini, kita masyarakat muslim seluruh Indonesia bersamaan hari ini melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijrah ini. Insya Allah kita semua tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, dan penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Di dalam surah Al-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Dalam konsep ajaran Islam, beribadah tersebut terbagi kepada dua macam. Yang pertama kita kenal dengan ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah, ibadah yang hubungannya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih banyak berhubungan kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teori, semakin bagus kualitas ibadah mereka, maka akan semakin bagus kualitas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita menelusuri keberhasilan Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin sampai dengan Khalifah Bani Umayyah adalah pada kekuatan ibadah. Nabi dan para pengikutnya, para khulafaur rasyidin dan para pengikutnya, pada awal-awal Khalifah Bani Umayyah dan para pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sejarah kebudayaan Islam kita dapat membaca hampir 5 abad Islam berada pada puncak kejayaan. Islam mengalahkan Romawi, Islam mengalahkan Persia, dan negara-negara Islam, daerah-daerah Islam disebut dengan daerah-daerah baldatun thayyibatun qurabun ghafur, atau daerah civil society atau masyarakat madani, yakni masyarakat yang penuh dengan kejayaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ketika penguasa dan rakyat akhirnya tidak taat beribadah kepada Allah, maka Allah kembalikan pada posisi kehancuran. Hanya 5 abad umat Islam berjaya, tetapi kemudian umat Islam hancur lebur dalam kejubutan. Baru di dalam sejarah Islam dikabarkan, digaungkan memasuki abad 1400 Hijriah, umat Islam digaungkan kembali bangkit menjadi tahun kebangkitan umat Islam dari kejubutan. Artinya, kalau setahun sekarang 1443 Hijrah, baru 43 tahun umat Islam bangkit kembali dari kejubutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, pada saat seorang muslim muslimat memiliki keyakinan yang sangat kuat dari syahadat yang telah diucapkan, jauh dari sifat musyrik, munafik dan fasik, atau pada saat seorang muslim muslimat mendirikan salat, menunaikan zakat,
puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dan jauh dari sifat riya, jauh dari sifat ujub dan takabur, maka ibadah-ibadah tersebut akan membentuk skema tersendiri di dalam hati seseorang muslimat yang disebut dengan takwa. Yang kemudian nilai takwa tersebut akan berpengaruh kepada ucapannya, akan berpengaruh kepada perbuatannya, akan berpengaruh kepada ketetapan hatinya yang masuk pada ranah ibadah lailul mahbah, yang hubungan kepada sesama makhluk Allah. Inilah yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-sinni kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata baginya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika ibadah sudah istiqamah, maka kualitas takwa yang akan kita miliki juga akan meningkat. Dan ciri-ciri kualitas takwa yang meningkat yang kita miliki digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu antara lain adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dengan demikian, ciri-ciri mereka yang meningkat ketakwaannya kepada Allah di dalam surah Al-Imran tersebut adalah 4 hal. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memiliki sifat dermawan. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memiliki sifat sabar. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memiliki sifat pemaaf. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mengapa kadang ibadah seseorang tidak memiliki garis-garis lurus dengan nilai-nilai ketakwaan, padahal dia sudah melakukan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melaksanakan salat, dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dia sudah haji, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Akan tetapi dia masih tetap kikir, akan tetapi dia masih tetap temperamental, gampang marah, gampang emosi yang tidak terkendali, sangat pendendam, dan bahkan selalu berbuat masalah. Hadirin, hadirat, jawabnya adalah bisa jadi sholat yang dilakukannya, atau zakat yang telah dibayarkannya, atau ibadah puasa yang telah dilakukannya, atau ibadah haji yang telah ditunaikannya, selalu disertai dengan sifat riya dan keterpaksaan, serta berharap mendapatkan pujian dan penilaian dari masyarakat atau dari atasannya, atau masih selalu berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Dia beribadah kepada Allah, akan tetapi kemungkaran terus juga dilakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, boleh jadi harta yang dimiliki dan digunakan sekarang, atau pangkat dan jabatan yang disandang sekarang adalah hasil dari ketidakjujuran,
hasil dari kezaliman, atau makanan dan harta yang digunakan sekarang masih banyak bercampur bau dengan harta haram, atau ia tekun beribadah akan tetapi tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan dia berbuat zalim kepada kedua orang tuanya. Kalaulah seseorang berbuat syirik kemudian dia berbuat zalim kepada kedua orang tuanya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, maka itu akan sia-sia, akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa yang paling besar, la zulmun azim. Durhaka kepada kedua orang tua adalah pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ridha fi ridha walidayhi, suhtullah fi suhtil walidayhi. Oleh sebab itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan syirik dan durhaka kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin, atau ada orang-orang yang munafik yang rajin beribadah akan tetapi rajin juga berdusta, penipu, atau tetap menjadi orang yang ingkar dengan janji-janjinya, serta orang-orang yang tetap menjadi pengkhianat dari amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu tempat yang pantas baginya adalah keraknya api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itulah selesai sholat Idul Fitri ini, bagi yang masih ada kedua orang tuanya, datangi atau hubungi, kita mohon ampun dan maaf kepadanya. Kita minta ikhlaskan seluruh tetesan air susu ibu yang telah membesarkan kita. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita agar mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga dan menjadikan kita orang-orang yang tidak musyrik, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, yang selalu jujur, selalu amanah, selalu amal ma'ruf nahi munkar, selalu cerdas dalam bertindak. Semoga pangkat dan jabatan yang dimiliki menjadi kebaikan yang luas bagi dirinya dan bagi orang banyak. Harta yang dimiliki menjadi kebaikan kepada keluarganya dan orang lain, sehingga hidupnya selalu barokah dan ketakwaannya kepada Allah akan selalu meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat besar pengaruh ibadah pada nilai-nilai ketakwaan seseorang. Semakin banyak ibadahnya, insya Allah semakin mulia keberadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekali lagi, orang-orang yang dikatakan memiliki kadar ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilihat pada penampilan pakaiannya, tidak dilihat pada penampilan sorbannya, tidak dilihat pada penampilan jenggotnya, atau tidak dilihat dari penampilan-penampilannya ada casing luarnya. Karena ciri-ciri mereka yang bertakwa tidak dilihat hanya penampilan dari luarnya, akan tetapi yang dilihat adalah keikhlasan hatinya, kedermawanannya, kesabarannya, keistiqomahannya, kesyaja'ahannya, keifahannya, serta ketawaduannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah adalah benar dan pasti. Pertama, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah At-Talaq ayat 2. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rezeki dengan tidak disangka-sangka dan mencukupkan rezekinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membahagiakan orang-orang yang bertakwa dengan kemuliaan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala urusan yang menjadi tanggung jawab orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq ayat 4. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup kesalahan-kesalahan, segala macam aib, serta melipat gandakan pahalanya. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan menutup aib dan memberikan berbagai bonus kepada orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya mungkin dianggap tidak mungkin. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu as-sayyi'at wa yu'zim lahu ajrah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Rabbul Izzati, pada saat yang indah ini kami segenap hamba-hamba berkumpul, bersimpuh di tempat ini, bertakbir, bertakbir, bertahlil, mengharap rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Semoga Engkau berkenan menerima ibadah kami dan meningkatkan kadar ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Izzati, limpahkan rahmat-Mu dan ridha-Mu kepada guru-guru kami, kepada ustaz-ustaz kami, kepada ulama-ulama kami, kepada para pemimpin kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini Engkau sembuhkan ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang lupa saat ini Engkau ingatkan ya Allah. Saudara kami yang sedang gelisah saat ini Engkau tenteramkan ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang sedih saat ini Engkau gembirakan ya Allah. Saudara kami yang sedang meminta saat ini Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Alim, Engkau maha mengetahui segala keburukan dan aib kami. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang telah diperbuat pada masa-masa lalu kami, dan mohon Engkau tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, dari makanan haram, dan dari perbuatan yang haram. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah merawat kami dan mendidik kami. Berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridha mereka dapat mengantarkan kami kepada ridha-Mu ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan mereka di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum
warahmatullahi Ini karena tadi wabarakatuh. share, like dan share. Terima kasih.